kita harus punya keyword. Soal ini itu keywordsnya apa? Misal ada teks gini, macam-macam bunga. Ada banyak bunga yang ada di taman. Bunga matahari, bunga ros, bunga mawar, bunga ini. Bunga matahari hidup di cara merawat bunga matahari tidak sulit. Kemudian mungkin ada sebuah pertanyaan gini. Berapa macam bunga yang ada di taman? Nah, itu berarti ada keywordsnya adalah berapa macam bunga, how many flowers. Itu adalah keyword, maksudnya keyword seperti itu ya. Atau bisa jadi gini, misal sebuah soal, bagaimana cara bunga matahari hidup? How is the way of sunflower leaf? Keywordsnya adalah sunflower leaf. Nah, kita bisa cross-check di teksnya, langsung nyari cara hidupnya bunga matahari seperti apa. Itu adalah keyword ya, jadi seperti itu. Nah, untuk tips-tips yang lain mungkin nanti bisa kita bahas, mengingat waktu di bulannya 45 menit. So, right now, please try to answer and read the text in 10 minutes. Dalam waktu 10 menit, cobalah mengerjakan dan memahami teksnya. Namun saat UTBK kalian harus memperhatikan waktunya ya. Strategi dalam membagi waktu itu juga penting karena setiap soal kayaknya nggak sampai 1 menit dalam menjawab. Tentu saja yang mudah diprioritaskan, yang menurut kalian mudah prioritaskan dulu untuk menjawabnya. Gitu. Kita akan membahas 955. Silakan dipahami dan dikerjakan dulu. Yang hyena. Ya, hyena. The spotted hyena. Hyena total. Tutul apa total ya? Kalau macan tutul, hyena tutul. Tutul apa total sih? Oh, Ibrahim ada. Ternyata dingin. Adalah kejadian setelah adanya penyediaan yang merupakan kemenangan utama bangsa Sembilan 55. dan dibagi raja dan dari banyak pinggir merupakan dari buku yang berada di wilayah Jawa Barat. Sedangkan yang ditangkap berada di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Timur. Oke, lanjut nomor 4. Satu, dua, dan tiga. Guru argumentatif bisa. Angkanya itu adalah surat yang mengajar. Sekarang kalau nanti kali jadi siap sih kalau dari pemerintahan kolonial Belanda sampai memiliki hak mengajar. Kemudian the student of the region itu adalah surat atau izin operasional sekolah. Setiap sekolah harus melakukan izin ke pemerintah Belanda agar bisa melakukan kegiatan belajar mengajar.
Renata. Ya. Yang pernah disebut sekolah liar oleh pemerintah Belanda itu adalah taman Minnesota karena tidak memiliki surat izin mengajar. Kemudian yang ketiga, ordonansi partikular ordinance itu adalah aturan untuk sekolah di bumi. Sedangkan yang keempat, uli ordonansi itu adalah undang-undang huruf atau undang-undang uli yang dibuat di pemerintah Hindia Belanda saat politik ini terbuka. Baiklah, politik terbuka yang yang lain. Politik pintu terbuka adalah politik yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda pasca tanam paksa. Arti dari politik pintu terbuka adalah bahwa setiap perusahaan perusahaan cuma untuk mengelola perkebunan. Jadi perkebunan tidak seperti pada rencana paksa. Jadi monopoli pemerintah, tapi terbuka untuk swasta asing. Itu yang disebut dengan politik pintu terbuka. Informasi pasti. Kalau ini ada pertanyaan. Bagaimana artinya adalah? Alina bisa dulu. Oke, sana. Iya. Itu adalah kewajiban itu adalah kewajiban menggunakan materai penyimpanan transaksi apa pembayaran atas materai dalam setiap transaksi. Itu merupakan salah satu pemasukan modal. Adalah pajak gula. Impor ya, pajak impor gula untuk X sama pajak impor teh. Jadi setiap barang masuk ke Amerika harus membayar pajak. Sedangkan non X itu adalah pajak timah. Pajak timah dari serta barang-barang tambang itu masuk dalam non-sen. Mungkin ada pertanyaan? Thailand. Pernah.
menyetik dalam waktu artinya berdasarkan sinkronis. Adalah dibahas secara mendalam, tapi kurun waktunya sempit. Sedangkan diakronis sedangkan diakronis itu dibahas dalam berbagai periode waktu. Ini kan contoh. Oke, 10.55. 10.55. 9.55. Mari kita bahas isi teksnya ya. Mungkin sebelum HP dulu kita bimbel, kita membahas secara detail ya teksnya. Namun sekarang tidak perlu dibahas secara detail. Namun kita harus cross check bahwa pemahaman kita adalah sama. Kita sudah memiliki pemahaman yang sama terkait dengan isi teks. That's why I would like to ask you, Cynthia Mayangsari, what is the information that you found in paragraph 1? Informasi apa yang Mayang temukan di paragraf 1? Jadi ada hewan itu namanya hyena tutul. Kayak dia itu ditemukan di Afrika. Oke, asal usulnya ya. Terus apa lagi? Terus itu ada beberapa suku itu yang mengira panggilan khas hyena itu maksudnya saya rancu sih Miss. Kayak nah, pokoknya saya yang dari situ rancu, terus saya lagi nyambung lagi itu di kalimat yang di dalam film modern hyena paling sering dikarikaturkan sebagai makhluk seperti badut atau penjahat yang memangsa yang lemah. Karena sebenarnya itu adalah hal yang salah gitu. Dia itu termasuk pemangsa yang kuat. Iya. Itu. Oke, jadi memang benar yang disampaikan Mayang dulu itu suku-suku dulu itu salah ya, salah mengira suara hyena itu mirip seperti suara suara tawa manusia ya. Which some have equated to historical human laughter, bahwa beberapa itu menyamakan dengan tawa manusia yang histeris, for the cries of lost soul. Jadi maksudnya Pak lebay sih. Sebagai tangisan jiwa yang tersesat. Kemudian hyena juga benar sekali tadi di film modern digambarkan sebagai seperti badut atau seperti penjahat yang memangsa sesuatu yang lemah. Oke. Mungkin ada lagi dari paragraf 1 yang bisa kita ambil informasinya dari yang lain mungkin yang belum disebutkan Mayang, apalagi yang ada di paragraf 1. Naswa bagaimana Naswa? Naswa. Ada satu informasi penting lagi ya di paragraf 1 yang belum disebutkan ya. Apakah itu? Terutama di paragraf di kalimat-kalimat terakhir. Di 2 kalimat terakhir. Ramadhani Azhara mungkin bisa menyampaikan. Apa itu fungsi? Apakah itu sebuah info penting yang belum tersebutkan di paragraf 1? Ini dimulai dari in modern movies itu ya. Itu akhirnya nyambung informasinya ke belakang.
Kevira, what do you think, Kevira? Itu Miss yang di kalimat kedua terakhir itu Mm-mm. kan katakan itunya apa harimau itu sebenarnya makan kayak makanan bangkai gitu Miss. Mm-mm. Bahwa hyena itu adalah predator utama yang apa memakan bangkai sesuai dengan kebutuhannya. Oke, benar sekali ya yang disebutkan Kevira. Jadi di film tadi kan dia digambarkan, dikarikaturkan seperti seekor ya, seperti badut atau sesuatu yang jahat gitu ya, yang memangsa yang lemah. Nah, namun these beliefs have led to the common fallacy bahwa kepercayaan ini menyebabkan sebuah kesalahan umum bahwa hyena ini utamanya dia ini adalah hewan yang memangsa bangkai ya, memulung atau memangsa bangkai. Tapi faktanya hyena itu predator gitu loh, predator, dan dia itu memakan bangkai itu kalau butuh aja. Ya benar. Terima kasih Kevira. Next, paragraph 2. Kita ke Mai Naila. What do you think? What information that you found in paragraph 2? Informasi apa yang bisa diambil dari paragraf 2? Karakteristik hyena. Oke, karakteristik dari hyena. Apa saja kah karakteristiknya? Pramita? Dea? Pramita Dea. Bisa menipu. Look comical ya, lucu ya dia itu ya. Tapi kalau emang kita lihat di Google, dia tuh emang terlihat lucu, kayak kucing, kayak macan, total warnanya coklat. So cute gitu ya. Tapi ternyata dia adalah one of nature's firecast. Firecast. Ini di teks itu salah ya, tulisannya bukan firecast tapi fear, menakutkan. Salah satu hewan yang di alam yang menakutkan sebenarnya dia itu. Nah, terkait di paragraf 2 ini terlihat dari sisi fisiknya yang look comical, terlihat lucu, comical, tapi sebenarnya badannya itu terdesain untuk kekuatan yang penuh. Ya, Nasfa benar, gigitannya bagaimana Nasfa? Di sini selain fisiknya juga informasi yang ada di paragraf 2 ini terkait dengan kekuatannya ya. Gigitannya bagaimana Nasfa? Nasfa menulis di chat. Ya, dia ini potentially capable of exerting a bite force of 1,000 pounds. Jadi dia bisa menggigit dengan kekuatan 1.000 pound. Berat ya, dia bisa gigit itu loh. Berat padahal kalau 1.000 pound itu kan 500 kilo nggak sih? Ya, oke, kita nggak usah ngitung kilonya. Intinya berat ya. Kemudian selain gigitannya yang kuat, apalagi secara fisik dan kekuatannya dibicarakan di paragraf kedua, apalagi? Boleh nulis di chat ya. Jantungnya Miss. Oke, jantungnya kuat. Dia bisa berlari at a steady rate of 6 miles per hour. Dia bisa berlari dengan kekuatan yang stabil, dengan kekuatan yang tetap stabil selama rata-rata 6 mil per jam. Bisa mencapai 30 mil per jam. Cepat sekali ya ternyata ya dia larinya. Oke, terus ada satu info lagi. Ini terkait cara dia berburu. Bagaimanakah cara dia berburu? Di paragraf kedua juga disebutkan cara dia berburu. Rafli Dwi Putra. Bagaimanakah cara hyena ini berburu, Rafli? Rafli atau Sarif mau menjawab?
Iya, Miss. Di Oke, roughly. kawanan gitu, Miss. Terus dipimpin siapa? Ten to one impacts led by a matriarch. Dipimpin oleh seekor apa itu? Seekor ibu. Seekor betina. Jangan seekor ibu dong. Ya, dipimpin oleh seekor betina. Ya. Dan dia ini bisa menjatuhkan hewan sebesar kerbau Afrika. Gitu. Di kalimat terakhir di pengarang menyimpulkan bahwa dalam kasus hyena ini ternyata penampilan bisa menipu. Oke. This is the content of the text. Number 13. Alia Fatimah Zahra. What is your answer for number 13? 13. Alia menjawab apa? Yang A, Miss. Yang A. Kenapa yang A? Karena dia harusnya menyerang berburu yang besar kayak buffalo gitu. Oke. Iya, masuk akal. Benar sekali. Jawabannya adalah yang A. A tendency to prey upon the weak itu bukan karakteristiknya ya. Itu kan tadi disebutkan bahwa ini adalah common fallacy, kesalahan ya, kesalahan umum. Dia ini adalah seekor predator. Dia bisa menjatuhkan hewan yang kuat. Jadi bukan selalu prey upon the weak, bukan hanya memangsa yang lemah saja, tapi dia bisa menjatuhkan hewan yang kuat juga. Bring down animals as large as cape buffalo itu. Mana sih? Ya. Oke, kita ke nomor 14. Which of the following, if true, would most undermine the application of the argument presented in the final sentences of the passage to the hyena? Dari pernyataan-pernyataan berikut, jika benar, manakah yang melemahkan dari penerapan argumen yang disajikan pada kalimat terakhir di teks tentang hyena? Tadi di teks kan disampaikan bahwa penampilan itu menipu. Alia, setelah Alia urutannya Reni. What is your answer for number 14, Reni? 14, Reni menjawab apa? E, Miss. E. Kenapa yang E? Karena kan di kalimat terakhir dijelaskan kalau misalnya si hyena itu ternyata binatang yang buas gitu. Terus jadi sementara masih banyak orang yang belum populer. Oke. Ya, jawaban Reni benar sekali. Jawabannya adalah yang E. Nomor 14. Pilihan E memperlemah argumen karena mengindikasikan bahwa orang-orang yang belum memiliki anggapan bahwa hyena itu lucu, melihat kemudian orang-orang itu melihat hewan ini tuh mengintimidasi. Gitu. Padahal kan penampilannya menipu ya. Jadi ini memperlemah argumen itu. Argumen yang terakhir. Oke, kita ke nomor 15. The author of the passage would be most likely to agree with which of the following statements. Nah, dari pernyataan-pernyataan berikut ini manakah yang kalau kita melihat dari teksnya itu pengarang akan setuju gitu. Yang mana? Alfiona. Fiona, what is your answer for number 15? Berdasarkan umur relatif kimiawi. Fiona, what is your answer for number 15?
kimiawi adalah pengujian terhadap suatu sumber berdasarkan bahan-bahan kimia dan kimia eksposer ada titik intern, kemudian ada titik apa untuk menguji. Oh, Fiona. Atau kita ke Natasha dulu ya, Natasha Aulia. What is your answer for number 15? Yang B, Miss. Yang B. Kenapa yang B, Natasha? Soalnya di teksnya itu kan katanya si Haina ini appearance-nya tuh lucu, padahal berbahaya gitu. Oke, correct ya. Jadi 15 ini jawabannya benar yang B. It is possible for an animal to look less dangerous than it really is. Jadi sangat mungkin untuk seekor hewan itu terlihat tidak berbahaya, tapi kenyataannya adalah sebaliknya ya. Dan that really is. Kenyataannya ternyata berbanding terbalik gitu loh. Jadi ini relate dengan sebuah peribahasa, don't judge a book by its cover ya. Jangan menilai sesuatu dari covernya atau kemasannya. Tapi kalau kita mau beli barang, kita akan lihat kemasannya dulu ya, karena kemasannya itu kan akan mempengaruhi. Oh ini beda case ya. Kalau dalam marketing memang kemasan itu mempengaruhi. Beda case ya. Oke, nomor 16. The passage support the claim that the author of the passage believes that the hyena to be 16. Yang belum menjawab, Maharani Elvira. What is your answer for number 16? Oke. 16. Untuk menjawab soal seperti ini, memang kita sebenarnya bisa cross-check ya. Kalau kita sudah paham teks, isi teksnya, kita bisa cross-check. Kita dari bawah coba. With more for speed than for endurance. Tadi badannya itu design for pure power. Power itu berarti kan kekuatan. Kekuatan ya, kekuatan. Nah, ini kan di sini with more for speed than for endurance. Padahal tadi itu dia ya kuat. Kekuatan. Ya, lebih ke kekuatan sih, kekuatan yang jadi ini salah. Yang D with an inappropriate cry. Nggak ada ya di teks tadi ya. Kalau dia itu inappropriate atau tidak layak itu nggak ada, bukan. Associated with the lords of the underwood. Dikaitkan dengan penguasa dunia bawah. Tidak ya, itu kan ini ya. Ini kan yang ini early tribes Ada, yang Miss. Ada. Iya, tapi kan early tribes. Tapi kan ini maksudnya yang associated with the lords of the underwood kan ininya siapa? Early tribes-nya kan, suku-suku terdahulu kan. Nah, sedangkan yang ditanyakan di teks ini kan author. That the author of the passage believe the hyena to be, maksudnya kan penulisnya nggak percaya itu. Yang percaya itu kan suku-suku terdahulu. Jadi, ya, jadi jawabannya bukan itu. Karena main poinnya dari keywords-nya. Nah, ini keywordnya dari sini adalah author. The passage support the claim that the author of the passage believe to the hyena to be. Yang B, prone to scavenging for meals whenever possible. Kapanpun memungkinkan. Ini juga enggak. Kalau kapanpun enggak. Dia kan hanya whenever hyena need. Kalau hanya mereka saat membutuhkan. Dia jawabannya benar yang A. Jawaban Maharani. Ada kesalahpahaman dalam kesalahpahaman umum bahwa hyena ini deadly. Ya, sebenarnya dia itu deadly gitu. Commonly misunderstood that the hyena overboard short and long predator. Oke, kita masih ada waktu 7 menit. Mau dilanjut apa disudahi? 7 menit itu. Kalau lanjut kita ke teks nomor ini. Oh, salah ini nomornya. 17 sampai 20. Oh, kita temukan main idenya aja. Coba deh, nomor
nomor 17 sampai teks dari nomor 17 sampai 20. Perjanjian damai itu adalah antara dan dari Amerika juga. Jadi bukan dengan Hanaken Beijing dari Israel. Antara dan nomor 9. Besar atau tidak? Ya, nomor 17, Pak. It is talking about, ada yang sudah menemukan ide gambaran umum, gagasan utama teksnya itu apa? Uang yang dihabiskan untuk iklan, pengeluaran gitu, Miss. Ya, ini terkait dengan peningkatan pengeluaran untuk iklan ya. Nomor 18, yang merah. The amount of money spent on advertising. Itu di 2 paragraf selanjutnya. Paragraf 1. Ya, terkait dengan uang yang digunakan dalam periklanan. Dananya digunakan dalam periklanan. Oh iya, itu sebenarnya pertanyaan saya tadi itu menjawab nomor 17 ya. Kalau kita diminta untuk mencari judul, itu sebenarnya ya kita harus paham dulu isinya apa, baru bisa menentukan ininya, teksnya ini tentang apa, judulnya. Dan bangunan Pilihan D merujuk money and advertising, the rising cost of promoting consumer goods. Concentrated power and advertising, undesirable consequences of a modern trend. Oke, mungkin akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Ada yang ditanyakan terkait tadi teks pertama? Tidak ada, baik. Untuk selanjutnya bisa nanti dikerjakan dulu di rumah. Kita membicarakan tentang periklanan ya. Kita cross check kembali apakah main idenya tadi sudah benar atau belum. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Oh ya, dokumentasi foto dulu. wilayah angkatan perang Saatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.